Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Ada satu rumus dalam syariat itu, kaya di dunia, sengsara di akhirat. Miskin di dunia, kaya di akhirat. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu mau milih yang mana? Mau yang pertama, mau yang kedua? Atau milih katil, udah ada pilihan. Sekali deh, banyak bu. Kaya di dunia, miskin di akhirat. Miskin di dunia, kaya di akhirat. Milih nuka hiji, milih nuka dua. Milih nuka duanya. Miskin di dunia, kaya di akhirat. Nah, tema kita pada pagi ini sepakat ya milih yang kedua. Mari kita menjadi orang-orang miskin. Nabi SAW sendiri, kata Anas bin Malik, berdoa. Ini hadisnya dinilai hasan oleh Ibnu Hajar ya dalam Fathul Bari riwayat Tirmidzi. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumaratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama rombongan orang-orang miskin pada hari kiamat. Saya dulu pernah ditanya ketika masih ngajar di Staipi Sunan Tirmidzi. Kan di Staipi ada Staipi Garut ya. Ada mata kuliah Kutubus Sunnah mulai dari semester 1 sampai semester 6, semester 1 Sahih Bukhari, Sahih Muslim, terus sampai Sunan Ibnu Majah. Nah, hadis ini kita bahas dulu pas pembahasan Sunan At-Tirmidzi. Ada seorang mahasiswi yang kritis, Ustaz, cenah saya mau nanya, itu cenah hadis tadi yang doa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku pada hari kiamat bersama rombongan yang miskin. Hari Ustaz cenah kantos ngadoang eta teu. Halus kritis teh sini. Henteu teh dah hayang kene beunghar. Jangankan kita, Aisyah saja istrinya kemudian bertanya kepada Rasul, "Lima ya Rasulullah? Mengapa ya Rasulullah? Orang lain ingin kaya, kok Rasul berdoa miskin?" Jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innahum yadkhulunal jannah qabla aghniyaihim bi arba'ina kharifan." Karena orang miskin itu akan masuk ke surga sebelum orang kaya lebih dahulu dengan jarak 40 tahun. Dalam riwayat disebutkan sampai 500 tahun. Jadi tergantung kayanya. Kalau orang kayanya selevel kita ya mungkin 40 tahun. Kalau orang kayanya seperti Khairul Tanjung, Raffi Ahmad, Lesti Kejora, ada Bu.
sigana 500 tahun. Jadi orang kaya masuk surga nggak Bu? Masuk, cuma terakhir. Nah itu maksud miskin di akhirat itu masuk, cuma nanti orang lain sudah 40 tahun, 500 tahun senang-senang, ini baru terakhir. Apakah Rasulullah SAW hidupnya miskin atau kaya? Berdasarkan hadis ini Rasul hidupnya miskin. Bagaimana standar miskin Rasulullah SAW? Rasul istrinya berapa Bu? Bu sabareji istrina Rasul 9. Bapak sabareji istrina hiji. Wah lebih miskin ke Rasul. Rasul punya rumah 9. Mangga. Istri Rasul 9, rumah Rasul pun 9. Bapak sabar hiji bumi hiji, berarti miskin benghar. Miskin. Tapi rumah Rasulullah itu al-hujurat, kamar-kamar, bukan al-qasru, bukan masakin atau thayyibah, ya, bukan gedung, bukan bangunan mewah, bukan. Al-hujurat, kamar-kamar. Dalam hadis kan disebutkan Nabi itu kalau mau sujud nepak heula Aisyah kan. Maka kata Aisyah, aku pun menarik kakiku narekor sampai Nabi sujud. Kalau Nabi berdiri, Aisyah menjadi meluruskan lagi kakinya. Berarti sakit tuh rumah Rasul. Hari bumi Bapak itu tebak. Jadi harus miskin. Rasulullah SAW, mengapa beliau memilih hidup miskin? Dijelaskan dalam hadis Abu Dzar ketika Nabi SAW berjalan bersama Abu Dzar lewat Gunung Uhud. Lalu kata Nabi SAW, ma yasurruni annali mithla hadza udin dhahaban. Saya tidak bahagia, saya tidak ingin, saya tidak senang seandainya saya punya gunung emas sebesar gunung Uhud ini. Fayabqa minni salah satu ayat. Lalu masih ada emas itu sebanyak selama 3 hari. Illa syai'an ursiduhu lidainin, kecuali yang saya sisakan sedikit untuk bayar utang. Jadi Rasul punya utang apa? Punya. Sunnah berartinya boga utang. Kalau eta namanya diamalkeun, para boga utang kabeh oge. Illa an aqula fi ibadillah hakadha wa hakadha wa hakadha, kecuali aku akan bagikan kepada hamba-hamba Allah ke sini, ke kanan, ke sini, ke kiri, dan ke sini, ke belakang. Jadi Rasulullah sumpah demi Allah, kalau punya harta yang banyak saya bagikan. Enggak boleh lebih dari 3 hari, kecuali ya sedikit yang disisakan untuk bayar utang. Kemudian kata Rasul SAW ke Abu Dzar, innal aktsarin humul aqallur yaumal qiyamah. Orang yang paling banyak hartanya itu nanti akan menjadi orang yang paling sedikit hartanya pada hari kiamat.
illa man qala hakada wa hakada wa hakada, kecuali kalau orang kaya itu kemudian berbagi ke sini dan ke sini. Nah, tecenakan dihareupeun kenapa ke kanan, ke kiri, ke belakang? Kalau yang di depan itu yang meminta, yang kenal. Kalau yang kanan, kiri, belakang itu yang biasa tidak diberi. Jadi Rasul akan bagikan kepada orang-orang yang beliau sendiri mungkin tidak melihatnya. Kurangnya gitu banyak masih ada kan kata tangan di hadapan di katu, di kecap, di tukang boro-boro. Aya bener naoge najan loba salahna si Giri PSI. Ieu cenah proyek Firaun nya. Memang di Jakarta itu kontras. Sebelah sini perumahan-perumahan mewah, di belakangnya perumahan-perumahan miskin, dan miskin nanti miskin bener-bener. Padahal berbagi madanya. Mal gitu-gitu tuh. Duka di Padalarang itu tebu. Kali itu mewah bu, kali itunya. Kali dina kumaha gitu. Wa qalilun mau, kata Nabi, dan sedikit sekali yang seperti mereka itu. Orang yang menyadari bahwa dengan banyaknya kekayaan di dunia, maka nanti dia di akhirat sengsara. Mengapa? Nanti dijelaskan dalam hadis tentang bab jihad. Kata Nabi SAW, kalau kaum muslimin itu perang lalu menang, bawa ghanimah, maka mereka sudah pulang dengan 2/3 pahala. Tapi kalau mereka pulang kalah, tidak dapat ghanimah, bahkan mati di medan jihad, maka mereka pulang dengan tinggal nama, tidak bawa apa-apa, tapi pahalanya disempurnakan di akhirat. Jadi artinya orang kaya di dunia itu dia sudah mendapatkan 2/3 pahala, tinggal nanti di akhirat seperti dunadi. Sedangkan kita bapak-bapak, ibu-ibu yang masih miskin, nah tete pahalana nanti ditamplokeun di akhirat. Maka dari itu Nabi SAW menyebutkan tadi, orang yang paling banyak hartanya di dunia nanti di akhirat paling miskin. Sedang berarti di akhirat sedang. Kalau miskin berarti nanti di akhirat kaya. Mun asup ka surga eta oge. Itu asup ka surga mah sangsara di dunia, sangsara di akhirat. Ada tidak pilihan kaya di dunia, kaya di akhirat? Ada. Tadi orang yang kaya di dunia itu memindahkan kekayaannya ke akhirat. Engke pagi jeung di akhirat. Orang kaya itu menabungkan kekayaannya di akhirat, bukan di dunia. Makanya kami yang punya sekolah, mengelola sekolah, tidak boleh ada pelajaran menabung. Nah, cenah Ustaz eta teh cite ngajarkeun gelo kudunya. Naon cenah hemat pangkal kaya, padahal pedit pangkal kaya. Harusnya sodako berbagi pangkal kaya. Kalau kita diajarkan sejak kecil menabung cenah ngarah loba harta. Padahal diajarkan di dalam hadis, di dalam Quran, pangkal kaya itu sodako. Dengan sodako itu kaya nanti di akhirat, di dunia pun hidup tidak akan
kurang. Banyak hadisnya. Kemarin saya tulis dulu At-Taubah. Nabi bersabda, "Mana qasad shadaqatun min ma." Sedekah tidak akan mengurangi harta, tapi ketika kita sedekahkan, itu hakikatnya menabung di akhirat. Lalu kemudian di dunia sangsara muak. Buktinya adalah Nabi SAW ketika pulang bawa ghanimah banyak, kan Nabi mau dapat 20% ya dari ghanimah itu. Semua yang dapat ghanimah 20%-nya setor ke Nabi. Nabi kan gak dapat zakat. Kenapa? Ya karena Nabi pemimpin perang. Dan yang 20% itu bukan untuk Nabi saja, untuk kerabatnya. Kerabat itu Alu Ja'far, Alu Muqil, ya, Banu Muthalib dan Banu Hashim. Menayana manusia uyut jeung Nabi itu orang-orang Quraisy. Kemudian buat fakir miskin, lillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama, orang anak-anak yatim wal masakin wabnis sabil. 20% Nabi salah satu. Pulang bawa mbak saya banyak. Lalu Fatimah curhat ke Ali, Kang cenah kalau asal itu cenah capek segala kusorangan, nyusul kusorangan, ngalacai kusorangan, masak. Jaba budak dua lelaki letik kene jangan banyak. Punya budak letik dua lelaki bararaung cenah gitu. Liur segala kusorangan, minta pembantu do. Kata Ali, "Dah saya mah enggak punya tuh cenah Nabi. Pulang bawa pembantu banyak, hamba saya minta saja satu." Bagaimana jawaban Nabi? Wallahi la mu'tikuma wa abqa ahla sufah tutwa butunu. Demi Allah, Bapak tidak akan kasih pembantu seorang pun kepada kalian, sedangkan Bapak membiarkan ahlus sufah teh santri-santri yang mondok di masjid, jumlahnya kurang lebih ada 70. Mereka perutnya kosong, la ajidu ma unfiqu alaihim, aku tidak temukan buat memberi nafkah ke mereka. Walakin abi'uhum, Bapak mau jual hamba saya, fa'unfiqu alaihim, mau disumbangkan kepada mereka. Ya Nabi itu ketika dapat kekayaan, yang ada dalam pikirannya apa? Ditabung di dunia atau ditabung di akhirat? Tabung di akhirat. Sampai putrinya sendiri, Neng mah cenah kata Nabi cukup setiap sebelum tidur baca tasbih 33 kali, subhanallah subhanallah subhanallah, siga wiridan salat. Baca tahmid 33 kali, baca takbir 34 kali. Fahada khairun min khadim, ini lebih baik daripada pembantu. Taeta Pak dalilna mun ibu Pak cenah kulkas rusak, kumaha Bapak? Ieu cenah topa cenah meuli mobil geus ripu ka mana-mana naik angkot, naik Grab teh. Kumaha Bapak? Bu nya. Hoyong dipasang mobil, hoyong melangkung saya tebatan mobil. Jawaban ibu kumaha Bu? Ingin yang lebih baik daripada mobil kan? Nah, Bapak tadi diajarkan sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Itu lebih baik daripada mobil, daripada ganti kulkas, daripada tambah rumah. Maksudnya apa? Maksudnya kelelahan itu karena hati yang kurang bergantung kepada Allah. Bapak-bapak kerungi nonton Persib, Pak. Dugi jam sabaraha? 10:30-nya, jam 11 kiranya. Da ganeng gene tukang bangunan tuh. Oh, jam 10:30. Ganeng atuh cerita. Ke Pak Ustaz cenah kedak deui bisa.
Capek dia kan laju Persib 2 jam. Capek tuh Pak. Kok mau menang capek tuh? Wah, kegorowokan emosional. Coba di bawah tahajud tarawih 2 jam capek mau. Capek. Nah, beda hati. Hari jam Persib mah hatena senang terbuka. Hari jam tarawih mah tadi kita sholat subuh siktom dedein jadi imam Ustaz. Panjang kan, padahal itu panjang. Ponok pas gitu teh. Nah, Nabi SAW dari prinsip hidupnya ini beliau terkenal sebagai orang yang paling dermawan. Ya. Kan di hadis tentang Ramadan ya. Karena Nabi SAW ajwadan nas bil khair. Nabi itu orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Ada orang yang paling dermawan kaya atau miskin? Di satu sisi kaya, di satu sisi miskin. Miskinnya kenapa? Karena dia punya harta disumbangkan. Jadinya dia hidup terbatas. Kayanya bagaimana? Karena hatinya kaya. Hatinya kaya, sudah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Ayo lebar tinggi sumbangkeun. Jadi kaya plus miskin. Nah, berarti doa Nabi yang tadi, nah makalahna sampai ayatnya tanuhanap hadis sebelum terakhir itu doanya. Doa Nabi yang tadi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Maksudnya miskin dalam pengertian sebagai orang kaya sekaligus. Miskin sebagai pilihan, hidup di dunia miskin harta. Kenapa? Karena di satu sisi dia kaya hati. Kaya hati itu apa cirinya? Senang berbagi. Standar miskin Nabi Bu. Tadi berapa rumahnya Bu? 9. Rumah mewah, rumah sederhana. Rumah sederhana. Di saya ada jamaah rumahnya 30. Hari pemajikan hiji tadolim. Harusnya kalau rumahnya 30, istrinya 30. Macam usah kalau batik maksimal 4-nya atau hari ngarti mah. Maksimal 4, eta ge mau disurina 4. Dan imahan saha. Lebar punya harta yang banyak kalau hanya tertahan di dunia, mending tabungkeun ka akhirat. Cenah Ustaz Abi mah buat kontrakan, buat fakir miskin, memberi rumah fakir miskin, kontrakan murah, hitung sedekah kalau begitu bagus. Kade cetetung jadi si raja teganya, tuan kontrakan, tuan takur. Tumayat kena cenah gitu. Padahal ketika sesama anggota telat yo cenah geus 3 bulan pindah untuk baik. Padahal sesama anggota Persis si raja tega. Nabi SAW punya kendaraan, kuda punya, unta punya, keledai punya, menai nama motor gaduh, mobil gaduh, namun pesawat, kereta api dan mungkinnya pesawat. Sesuai kebutuhan. Nabi kuda karena buat perang, unta buat perjalanan padang pasir, keledai buat ngangkut barang. Menai nama kol buntung ayahnya jangan ngangkut barang. Kudana naon Pajero Sport, kuda. Terus naon deui ontana, onta mah mobil keluarga. Nah, mobil keluarga Pak, bus punya. Nabi tiap tahun kurban minimal 2 kambing besar. Kambing besar berapa di kita harganya? 10-15 juta ya. Mubarak radanya. Berarti Nabi tiap tahun 30 juta
kurban, bapak ibu berapa juta, ngaku bongar hari kurban sarua aja fakir miskin 3,5 juta, kan eta aya 3,5 juta. Kalau memang orang kaya mau kaya nanti di akhirat dan ada peluangnya, mengapa tidak? Nabi pernah kurban 1 sapi usorangan, meskipun untuk 7 orang boleh kan untuk sendiri mengurbankan atas nama istri-istrinya. Ini boleh bapak. Nah, cenah usah teu pamer nabi kurban sapi usorangan 35 juta teu pamer pada kumaha teh. Asal tong dibeja-beja we tah teh kurban ti Pak Haji teh Pak Haji mau kusorangan asal tong gitu. Kalau kita niatnya agar lebih banyak berbagi, ya lebih banyak fakir miskin yang terberi, yang tersenangkan, saha atuh nu teu atoh dibere daging, nu beungar ge dibere daging mah atoh banyak. Nabi beres kurbannya sok dicukur langsung ngabring deh. Hari tamu keropatan pun anaknya nembe 3 keneh. Nah, nama tos 5. Riweuhnya kurang. Tukang salon nanti pamegan Pak Ustadz terus kayaknya daging ayah udah kurban nyanya cina padahal benar mana nanti abdi dia cina lain kabur di daging dengan namun tadi beri terus asa nyeri hati ayah cina diberi tapi nubungan boga salona gede bisa kali dicukur 25.000 dicukur unggul kali 4 sabaraha sisi buka cenah teh panasnya diberi putih diberi teh sok main lagi we cenah ka RT teh. Oh dari dinya tara kurban tuh coba mun kurban eueunya asal wae cenah. Oh benar tapi jak kurban hese nu kitu benar miskin. Miskin nawa miskin hati. Nah, jadi di sini kita diajarkan hakikatnya oleh Nabi. Kita ini mau pilih hidup miskin, hidup kaya. Kalau kaya seperti siapa, miskin seperti siapa, itu tergantung teladannya. Di makalah di hadis yang pertama, ya, di sini saya tulis hadis dari Khobab bin Al-Arad, disampaikan Abu Wa'il Syakik bin Salamah. Ini yang asalnya ada di Sahih Bukhari. Tapi redaksi yang lebih lengkapnya ada di riwayat lainnya di Abu Nu'aim. Hilyatul Auliya itu Abu Nu'aim sering dikutip dalam Fathul Bari. Kata Abu Wa'il tabi'in rawi Sahih Bukhari, dakhalna ala Khabbab bin Al-Arad fi maradihi. Kami masuk menemui Khabbab bin Al-Arad ketika beliau sakit. Faqala, kata Khabbab, inna fi hadat tabut 80.000 dirham. Di peti ini ada uang 80.000 dirham. Saya hitung ya, kesimpulannya 25,2 miliar. Saha di dieu nya nu gaduh tabungan 25 miliar aya teu? Sigana mantenya pan warga moal. Cenah usah mending ngahinakeun nyai memprediksi moal jiga 25 miliar. Wah, 25 miliar bisa sabaraha pasantren beresnya. Wallahi, kata Khabbab, demi Allah, masadatu la min khaitin. Tidak pernah saya kunci tepengah di talian, ada lama peti di talian. Saya usum kunci besi. Wala mana'tuha min sa'il. Saya juga tidak pernah menahannya kalau ada yang minta. Bisa ada malingnya ipek 25 miliar. Wah, mun diurangnya cek Pak Haji ieu diambil cenah tabungan 25 miliar larisan butuh. Bareng tengah bring. Dikunci nggak pernah, bisa ada yang butuh. Kalau ada yang minta nggak pernah tidak diberi, saya beri pek. Tapi tak cenah harta loba 25 miliar. Ini Khabbab hidup di zaman emas, ya,
Zaman masa itu sudah Nabi prediksikan di dalam hadis nanti tidak akan terjadi kiamat hingga orang kaya membawa zakat bingung diserahkan ke siapa karena nggak ada lagi fakir miskin. Nah, Khobar itu mengalami itu. Itu di zamannya Utsman bin Affan, terus ke Muawiyah di sini. Itu orang-orang sudah pada kaya. Aisyah saja bisa membebaskan 40 hamba sahaya sekaligus. Ya. Umar berarti istri Nabi pun saat itu. Summa baka, kemudian Khobar menangis. Fakulna, kami bertanya, ma yubuki, kenapa anda menangis? Eta cenah loba harta kitu make jeung ceurik. Nya urang mah ceurik teh loba utang. Ari Khobar menangis teh karena terlalu banyak harta. Qala abki anna ashabi madu walam tunkishumud dunya syai'a. Saya menangis karena sahabat-sahabat kita dulu meninggal dunia tanpa terkurangi pahala mereka oleh dunia sedikit pun. Dalam riwayat lain sama dengan hadis di bawahnya, sirik ka Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu meninggal dalam perang Badar dalam keadaan kain kafan pun tidak ada. Ditutup kepala, kakinya nggak tertutup. Ditutup kaki, kepalanya nggak tertutup. Nanya tuh Nabi, kata Nabi, tutup saja kepalanya, kakinya pakai daun. Sirik ningali anu miskin. Ada orang sirik kudu miskin kudu benar. Berarti kurang ngajina ya. Wa anna baqina ba'dahum hatta lam najid laha mawdi'an illa turab. Sedangkan kita sekarang hidup sesudah mereka dalam keadaan kaya sampai kita enggak punya lagi tempat untuk menyimpan uang kecuali tanah. Dulu kan orang-orang menyimpan uang di dalam tanah, makanya disebutnya kanzun. Kanzun itu simpanan yang disembunyikan di dalam tanah. Kanzun. Atau yang dimaksud tanah itu dalam riwayat lain karena ketika Khobar sakit parah menjelang meninggalnya, dia malah sibuk membangun rumah banyak. Ditanya oleh tabi'in, ieu geus teh maot masih kena mikiran dunya cenah gitu. Nyen imam we loba kaos mendek di tempatan wae terus dek panjang umur. Maka Khobar mengklarifikasi, justru ini saya terpaksa mau disodakohkan, nggak ada lagi sodakohkan, ya udah bikin rumah, nanti terserah buat siapa yang butuh. Mungkin nanti di zaman itu ada yang butuh, silakan pakai. Terpaksa. Khobar sendiri sedih, beliau hidup menjadi orang kaya. Kenapa? Karena berarti kesenangannya di akhirat berkurang. Hayang macana ieu teh kekayaan teh semua dipindahkan ke akhirat. Cuma apa boleh buat? Khobar sudah di zaman seperti yang disabdakan Nabi, susah cari fakir miskin. Di padahal lagi susah sebenarnya. Susah yang benar bagi fakir miskin. Kemudian di hadis berikutnya ini Abdurrahman bin Auf yang tadi kita singgung, qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni. Mus'ab bin Umair dahulu gugur di medan perang dan ia lebih baik dariku. Nih Pak Bu, standar kebaikan itu kekayaan akhirat, bukan kekayaan dunia. Abdurrahman bin Auf kan sahabat kaya, tapi Abdurrahman bin Auf menilai Mus'ab lebih baik dariku. Ya. Jadi lamun di dia misalkan Pak Ahmad lebih miskin dari saya, Pak Ahmad itu lebih baik dari saya. Mun Pak Anwar udah lebih benar tibatan abdi, nah lebih jelek dari saya. Saya lebih baik dari beliau. Buat merubah paradigma mindset, kita kan disebut baik teh beunghanya.
tuh atuh cenah tingali lanceuk maneh saumur maneh teh geus bisa usaha penghasilanna sakitu boga motor dek kabuli imah aing maneh naon cenah gitu. Standar kebaikan itu kaya. Kalau Abdurrahman bin Auf standar kebaikan itu miskin. Kufina fi burdatin in ghutiya ra'suhu badat rijlahu wa in ghutiya rijlahu badat ra'suhu. Tetapi hanya dikafani oleh sehelai kain yang jika ditutup kepalanya terbuka kakinya, jika ditutup kakinya terbuka kepalanya. Wa urahu qala wa qutila Hamzah wa huwa khairun minni. Demikian halnya Hamzah. Kalau Hamzah gugur dalam perang Uhud, gugur di medan perang dan ia lebih baik dariku. Kenapa? Yang tadi yang disebutkan Khobar, mereka meninggal tanpa terkurangi pahalanya oleh kesenangan dunia karena mereka meninggal dalam keadaan miskin. Summa busito lana minat dunya ma busito. Kemudian dunia dihamparkan kepada kita seperti yang kita rasakan sekarang. Au qala mutina minad dunya ma utiyana. Kita diberi dunia seperti yang sudah kita rasakan. Khoshina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Sungguh kami takut ini adalah kesenangan atau pahala yang disegerakan bagi kami. Tsumma ja'ala yabki hatta tarukat ta'am. Kemudian ia menangis dan tidak jadi makannya. Dan riwayat lain ini Abdurrahman bin Auf buka sahur, istrinya menyediakan makanan segala sesuatu ada, wah komplit makanan mewah. Ketika melihat makanan itu, Abdurrahman bin Auf teringat sahabat Mus'ab bin Umair dan Hamzah. Saya takut ini hidangan makan mewah ini adalah kesenangan akhirat yang disegerakan di dunia. Jadi nanti di akhirat mual-mualan cilik kebekan terjadi tua. Ayah di Padalarang Ustaz disuguhan terus nangis. Kaya dia mau apa disuguhan insya Allah. Pernyataan Abdurrahman bin Auf itu dirujukan ke hadis Nabi. Ini ketika Nabi ila kepada istrinya. Ila itu sumpah mau balik-balik selama 1 bulan. Ketika istrinya bersekongkol memojokkan Nabi dalam urusan nafkah, ya, sampai turun ayatnya di surat Al-Ahzab, di surat At-Tahrim. Ya ayyuhal nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinata fata'alaina umatti'kunna wa sarriqunna sarajan jamila. Minta naik nafkah. Katakan Nabi kepada istri-istri kau, jika kalian mendaki kehidupan dunia perhiasannya, sini aku beri bekal, aku ceraikan dengan cara yang terbaik. Kemudian ada juga di surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Itu kan karena Nabi terjebak oleh istrinya. Sudah mungkin sering dibahas ya penyebabnya. Lalu Nabi sumpah akan meninggalkan istrinya selama 1 bulan. Nabi tinggal di gubuk derita yang ada hanya kurma dan air. Tidurnya pun sampai tapakan belang gitu. Ketemu oleh Umar sebelumnya nyarekan bola putrinya, ya. Asa rabbuhu yutallaqunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin tayyibatin wa bukara. Eta teh pernyataan Umar nyarekan ka putrina istri Nabi Hafsah. Kemudian menemui Nabi. Terlihat begitu, kemudian Umar menangis melihat kok Nabi itu kan lebih mulia daripada Kaisar Romawi, lebih mulia daripada Kisra di Persia. Mengapa hidupnya sengsara begini?
Bagaimana jawaban Nabi ini? Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatum fil hayatid dunya. Oh, cenah itu orang-orang Romawi dengan kemegahannya. Pan raja pangguhan lainnya. Orang-orang Persia dengan kemewahannya, penguasanya. Mereka itu orang-orang yang disegerakan kesenangan mereka dalam kehidupan dunia. Maksudnya nanti di akhirat tidak akan dapat. Ini jadi dalil bahwa kita tokah kita ningali batur anu beunghar harta. Yang harus kita iri itu lihat orang lain yang kaya hatinya. Seperti Nabi, hidupnya sederhana, standar zaman itu. Kalau sekarang ya standar zaman sekarang. Tadi kan sudah kita bahas, Nabi punya rumah sesuai jumlah istrinya. Bapak istrinya hiji mah hiji we, Pak. Nabi punya kendaraan komplit. Nabi bisa kurban ya tiap tahun. Ada buat sedekah, ada buat menafkahi istri-istrinya. Dalam riwayat lain nanti sesudah perang Khaibar tahun 7, Nabi bahkan menafkahi istrinya cukup untuk 1 tahun. Sabaraha bapak masih resiko ke ibu 10 juta nya meureut teh. Sebulan berarti setahun sabaraha? 120 juta. Nabi pernah memberikan resiko lantas 120 juta. Tapi dasar istri Nabi juga. Makanya ada di dalam hadis Aisyah, ada peminta-minta, kata Aisyah cuma tersisa 1 kurma. Dikasihkan, dibagi 2 buat anak perempuan pengemis itu. Si ibu nama tenarima. Nggak ada lagi, tinggal 1 kurma. Ketika ditanya keponakannya Urwah bin Zubair, ari uwa teu bibi atau cenah, makannya apa? Makannya 3 hari sekali. Sehari-hari mah kurma dan air. Kurma teh makanan pokok, makannya dijadikan zakat fitrah. Zakat fitrah kan makanan pokok. Zaman Nabi zakat fitrah beras atau kurma? Kurma. Sok bapak kurma itu teh sangu wareg teh, Pak. Berarti beunghar babat. Teh beunghar teh robog. Istri Nabi itu makan masak 3 hari sekali, dapur ngebul deh. Sisanya cukup kurma dan air. Kurma kan tinggal mati. Asal aya sanggup jeung uya ge jadi nenek gitu. Nya aya deuna aus tenang. Makanya ada di Al-Qur'an, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian minta, kalian di sini kepada para sahabat, minta kepada istri-istri Nabi harta, mintalah di balik hijab. Kenapa? Karena sama, istri Nabi pun dermawan. Nepikeun kan banyak yang meminta. Karena kan teorinya begitu. Mun Pak Haji seueur nyungkeun berarti Pak Haji teh dermawan. Mun Pak Haji tara nyungkeun berarti Pak Haji teh pedih. Coba, senatong di peta aja sama pedihnya. Muamere. Coba lu si Pak Haji teh merewe kasih aku. Nah itu istri Nabi. Bukan hanya Nabi, istri Nabi pun begitu. Meski Nabi memberikan nafkah, sok we apa? Kenapa? Moal ngurangan sedekah teh moal ngurangan harta, yang jelas justru menabung nanti di akhirat. Mudah-mudahan dengan hadis-hadis yang kita bahas ini semakin jelas bagi kita kaya mana yang akan kita pilih, miskin mana yang akan kita pilih. Miskin seperti apa yang akan kita jadikan teladan, kaya seperti apa yang akan kita jadikan teladan. Kita tergiur dengan orang kaya itu, orang kaya yang mana? Masa tergiur oleh orang yang kayanya hanya di dunia, tapi nanti sengsara di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan sampai jam 6. Enggak apa aja. Tadi
Jika bersolat, jangan doa akhir mata. Saya beres sholat wiridan tengah doa kieu. Jawaban kaiji karena saya orang Persis. Jawaban yang kedua, Selasa kemarin ya, Rabu kemarin, Rabu maghrib ada kajiannya online di YouTube juga ada arsipnya yang hari Rabu. Di semua dalil seputar wirid sholat tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwa Nabi wirid dan berdoa sambil mengangkat tangan. Tidak ada. Lalu mengapa rekan-rekan kita ada yang berdoa sesudah sholat mengangkat tangan? Mereka kembali ke dalil umum bahwa Nabi dalam beberapa kesempatan pernah berdoa mengangkat tangan. Oleh karena itu terus juga ada kan hadis lain yang membolehkan anjuran boleh mengangkat tangan. Nah, kata mereka ai wiridna mapan karena ieu sami komo batur memakai tasbih gini ya. Tapi pas doa nama begini. Saya pribadinya belum berani menyebut bid'ah mengangkat tangan wirid pada sholat. Kenapa? Karena itu ijtihad ulama. Ijtihad ulama saya pantang menyebutnya bid'ah. Paling oge saya berani mengatakan khilaful aula. Khilaful aula itu beda dengan yang terbaik. Yang terbaiknya tidak mengangkat tangan, yang mengangkat tangan tidak baik gitu. Nyebut bid'ah mobil kasarti. Sakitu benernya. Ada lagi? Mangga Pak Haji. Upami kieu misalna aya nu ngantunkeun seueur tah hartana teh. Tapi teh aya keluarga anu penerusna gitu. Eta harta teh langkung saya dikumahkeun upami nu ngantunkeunna teh gaduh keluarga anu dekat kita. Orang kaya meninggal dunia banyak harta tidak ada ahli waris, itu kembalinya ke negara, ke Baitul Mal, ke fisabilillah. Kan di kita Persis juga kan negara ya, takumu makomah daulah ambil sama PJTU, sama PJTU bawa SK notaris PJTU legal kan ya. Terus siapa yang paling dekatnya ya, kalau memang begitu adanya ayat itu Pak dia menaik di udah gitu. Jadi kembalinya ke harta kaum muslimin yang dibagikan oleh negara. Jadi ulil amri itu kan pemegang wewenang, pemegang pemerintahan, kebijakan. Jadi kalau ada sesuatu itu diambil alih oleh ulil amri. Begitu Pak. Ya, kalau kita berarti ke Persis, ke Jamiyah, karena kita kan takum maqamat daulah, ya, menempati posisi daulah dalam hal-hal yang bisa kita kerjakan, kecuali potong tangan maka kita nggak punya wewenang. Orang yang potong tangan dicarekannya dua, ku negara dicarekan, ku keluarga Persis dicarekan. Sehari doa artinya. Ada lagi? Cukup? Oh, enggak, Bu Haji. Zakat fitrah itu berlaku ketentuan umum 8 asnaf. Kan cina di hadisnya fakir miskin sama Bu, zakat mal juga di hadisnya fakir miskin saja. Tukhadu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Zakat harta itu diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Orang kaya berarti zakat harta. Hadis itu hadis zakat harta. Apakah kemudian hadis zakat mal dan hadis zakat fitri atau zakat fitrah menganulir Quran? Ya tidak. Hadis zakat mal, hadis zakat fitri yang menyebut hanya fakir miskin
itu maknanya tansis atau al-aula, diprioritaskan fakir miskin. Tapi bukan berarti tidak boleh ada yang lain. Ya, kalau memang ada yang lain, ada fisabilillah, ya, ada ibnu sabil. Mari ibnu sabil deh, di situ aksen berarti santri yang nggak bisa bayar buat zakat, ya, itu kan ibnu sabil. Kan lumayan, ya, itu 1 bulan itu kita buat makan santri 60 orang itu 8 juta. Kan lamun aya nutu bayar lumayan, lieur mudir aman. Cari dana gitu. Tapi Allah ya baiknya. Masih banyak orang-orang kaya yang dermawan. Jadi, nah itu Ustaz pernah ada yang nanya, kalau saya begini apakah termasuk santunan buat fakir miskin? Termasuk. Ya, karena mereka jelas, ya, santri-santri yang nggak bisa bayar itu fakir miskin, termasuk ibnu sabil. Ibnu sabil itu kan orang yang di perantauan lalu tidak punya bekal. Bedanya fakir miskin mungkin, ibnu sabil mah musafir, sarwa miskin. Cuma ibnu sabil itu musafir di perjalanan, di lembur nama mungkin berat. Ya, itu cuma kadang sedang di perjalanan dia kehabisan uang, kehabisan bekal. Mun mahasiswa mah cari transfer deui ku bapana. Tapi di lembur nama berat itu ibnu sabil. Ya, jadi sangat mungkin ada. Kalau di sini nggak ada, di kota pasti banyak. Ya, saya mengalami kuliah di UIN, itu rata-rata ibnu sabil. Dahar Indomie dibagi 2, sangu anu gede gitu. Ya. Dahar teh jeung mie karena si Padang teh seneng musakali. Aya kan lagunya nasib anak kos. Ya, maruli, ya, mahasiswa itu masuk kategori ibnu sabil. Gorimin utang, ya, banyak utang kan banyak, ya, yang tergelam oleh utang. Kan marah di masjid pada semaya, itu gorimin, ya berarti. Tapi jangan dikasihkan ke orang yang gorimin itu, kita bayarkan untuk bayar utang. Contoh jamaah saya kan masjidnya ada air keluarga, itu ada tunggakannya 400.000, 500.000, kumata, tinu zakat. Jadi zakat dibilangkan Pak lunas pas dibayar itu zakat, alhamdulillah. Harap-harap dataran layan, harap-harap dipembayar itu zakat. Tapi memang hidupnya susah. Karena itu gorimin begitu. Jadi ada banyak, insya Allah di sini PJTU, ya, tugas PJTU mengeksplorasi pihak-pihak asnaf yang masih kekurangan, termasuk fisabilillah. Fisabilillah yang saya rasakan dulu itu ketika kuliah S2, S3. Saya buat istri saya cukup, tapi dan kuliah lumayan mantep 30 juta. Ya. Mikir, coba kuliah berkurang kerja di salah, kurang kerja di salah, kurang nulis, kurang honor. Jadi itu masuk fisabilillah. Fisabilillah itu program, ya, seseorang yang punya program fisabilillah. Contohnya misalnya dia Ustaz Alit menjong ngabangun, teu santai contohnya ya Ustaz Alit menjong ngabangun untuk dirinya sendiri cukup, tapi jangan bangun ada ribut, ya, nggak cukup, tapi fisabilillah, ya boleh. Ini cari lihat siapa fisabilillah, itu dieksplorasi. Jadi hadis Nabi zakat fitrah ataupun zakat mal yang hanya menyebutkan fakir miskin tidak membatalkan Quran yang menyebut 8 asnaf. Penyebutan fakir miskin baik di zakat mal ataupun di zakat fitrah itu hanya penekanan prioritas memang untuk fakir miskin. Jadi nggak benar itu zakat fitrah fakir miskin saja, dan zakat mal di fakir miskin ngumpul hadisnya. Di hadis itu nggak ada yang lain, fakir miskin. Itu Al-Quran yang menyebutkan 8 asnaf. Cekaplahnya ieu jaman maco, terus tabu genap. Atur nuhun kana perhatian. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi